Yo, welcome back to Vinozi Lore. Dan kali ini kita akan segera masuk ke story World of Warcraft yang berikutnya ya, yaitu Wrath of the Lich King ya. Dan sorry sebelumnya kalau gua baru bisa upload karena ada di post community gua post ada sedikit masalah di awal bulan ini. Jadi harap maklum. Dan tanpa berlama-lama lagi, kali ini kita bakal masuk ke salah satu bisa dibilang ekspansi yang terbaik ya di World of Warcraft series ini ya. Dan menurut gua picknya WoW juga ya, baik dari segi story dan gameplaynya. So tanpa berlama-lama lagi, let's begin the video. Let's go. Jadi after insiden di Outland dan Quel'Thalas, pahlawan Azeroth berhasil melindungi Azeroth dari ancaman Illidan sekaligus Burning Legion. Pasti kalian juga nggak asing ya para penggemar Warcraft story, dimana mereka harus berhadapan dengan kali ini Lich King Arthas ya, yang semakin lama semakin kuat, dan dia terus membangun pasukannya dari Icecrown Citadel untuk menyerang Azeroth ya. Jadi oke, sebelum masuk ke sana, pertama-tama gue ceritain dulu dari awal mulanya yang berhubungan dengan video gue sebelumnya di WoW Classic kemarin, dimana nasib Darion Mograine yang kemarin akhirnya dia mati ya, kemudian dia dibangkitkan kembali menjadi seorang Death Knight oleh Lich King. Nah, lalu dia diperintahkan untuk menyerang markas Argent Dawn yang terletak di Light Hope Chapel, nah tepatnya di Eastern Blackland. Nah, tapi saat Darion Mograine ini sampai di sana, dia pergi bersama pasukan Death Knight lainnya. Mograine ini dia bertemu dengan seorang human paladin yang bernama Tirion Fortring. Nah, Tirion ini adalah salah satu Knight of the Silver Hand dan juga anggota paladin pertama di Knight of the Silver Hand. Namun dia harus di exile di zaman Warcraft 2 kalau nggak salah. Nah, kali ini dia muncul kembali untuk menyelamatkan anaknya dari Scarlet Crusade yang namun gagal ujung-ujungnya. Nah, Tirion akhirnya memutuskan untuk datang kembali dan membantu Argent Dawn ini, namun tidak untuk bergabung kembali sepenuhnya ya ke Guild Paladin ini. Nah, ketika akhirnya Darion Mograine dan para Death Knights Lich King menyerang Lighthouse Chapel, mereka berhadapan dengan Tirion Fortring, di mana akhirnya Tirion berhasil menghentikan serangan para Death Knights dan The Scourge. Dia muncul tiba-tiba dan berhasil mengalahkan Mograine sekaligus para Death Knights. Nah, akan tetapi hal tersebut ternyata hanyalah pancingan oleh Lich King Arthas agar Tirion Fortring ini keluar ya dari persembunyiannya ya. Ini orang bisa dibilang low profile banget, jadi dia tuh hidupnya emang menyendiri sepertinya ya. Ketika dia keluar, akhirnya dia bisa dibunuh ya sama Lich King Arthas karena dia pengen banget sama soulnya si Tirion ini, sekaligus bisa menghancurkan pertahanan Azeroth juga ya. Nah, Tirion yang berhasil mengalahkan Darion langsung marahi Darion karena Darion ini udah lupa dengan jalan hidupnya sebagai paladin dan malah mengikuti Fallen Paladin Arthas. Nah, ketika Lich King datang untuk menyerang Tirion berhasil memanggil kekuatan cahaya untuk men-cleanse Corrupted Ashbringer yang dipegang Darion Mograine dan kembali menjadi Ashbringer yang sebenarnya. Nah, Tirion lalu mengambil pedang Ashbringer ini dan segera menggunakannya untuk menyerang Arthas. Nah, Lich King Arthas yang tak menyangka dengan situasi ini akhirnya berhasil dipukul mundur untuk sementara waktu dan dia terpaksa melarikan diri dari tempat tersebut. Nah, kemudian Tirion dengan kekuatannya lagi, dia mengeluarkan kekuatan paladinnya. Dia menghidupkan kembali Darion sekaligus para Death Knight yang udah dikalahkan olehnya di pertempuran tersebut ya. Nah, di sini Tirion juga akhirnya membentuk The Argent Crusade yang dulunya itu Knight of Silver Hand dan Argent Dawn menjadi Argent Crusade. Sekaligus isinya ini adalah para Knights of Ebon Dead atau guildnya para Death Knights yang dipimpin oleh Darion Mograine. Nah, tujuan Argent Crusade ini yaitu untuk memusnahkan Lich King dan The Scourge. Nah, yang untungnya ya, para Death Knight yang tadi dikendalikan oleh Lich King sekarang udah lepas dari kontrolnya Lich King, sehingga mereka sudah punya kebebasan atau free will mereka kembali ya. Udah sadar dari
berkat Tyrion. Nah, para sisa Death Knight yang udah lepas kontrol ini juga emang sudah akhirnya bergabung ya. Dan di sinilah bisa dibilang awal mula bagaimana kelas Death Knight yang player bisa mainkan muncul, baik di kedua faksi, oleh Horde maupun Alliance. Nah, sekarang pindah ke cerita faksi Horde dan Alliance, di mana mereka juga sedang persiapkan perjalanan mereka masing-masing untuk pergi ke Northern untuk menghentikan ancaman Lich King ini ya. Dan di sini petualangan para pahlawan Azeroth di Northern pun juga dimulai. Nah, Thrall, sang selaku War Chief Horde, mengirim Garrosh Hellscream ke Northern untuk membangun markas di Northern. Dan mereka nanti disebut Warsong Offensive sebagai perwakilan Horde di Northern. Dan di sisi Alliance mengirim pasukannya juga yang namanya disebut Valiant Expedition ke Northern untuk membangun base camp di sana juga. Nah, ketika mereka datang ke Northern, mereka men-set up base-nya masing-masing di beda zona ya. Dan mereka juga langsung menghadapi serangan-serangan yang berbeda. Dan mereka juga harus berjuang untuk bisa bertahan, sekaligus mempersiapkan diri mereka untuk melawan Lich King ya, dan pasukan The Scourge. Tentu saja Lich King di sini selain itu juga tidak diam saja juga. Dia juga membangkitkan seekor dragon yang bernama Sindragosa, yang ternyata adalah pasangannya dari Malygos, seorang pemimpin naga dari Blue the Dragonflight. Nah, Sindragosa dibangkitkan kembali sebelumnya yang udah mati ini karena War of Ancients ya. Dulu mati dia di War of Ancients dan akhirnya atas sebagai Lich King yang datang ke Northern menuju ke tempat Sindragosa Fall namanya, untuk menjadikan Sindragosa ini menjadi seekor Frost Wyrm dan menjadi bagian dari pasukan The Scourge untuk memperkuat pasukan The Scourge. Kemudian Malygos, selaku pemimpin dari Blue Dragonflight, ini bisa dibilang salah satu dari dragon aspek tertua, karena Titan Norgannon sendiri yang memberikan kekuatan magic secara langsung kepada dia ya. Makanya dia dikenal sebagai The Spell Weaver atau The Guardian of Arcane Magic. Nah, setelah insiden Deathwing, Malygos ini ternyata selama ribuan tahun ini kabur dan bersembunyi, sehingga dia menjadi gila. Sampai akhirnya Deathwing berhasil dikalahkan di Second War. Malygos pun ini akhirnya muncul kembali dan keluar ya, dan akhirnya kesadarannya pun perlahan-lahan mulai kembali. Dan namun ketika kesadarannya mulai kembali, ia malah melakukan pembantaian terhadap kaum penyihir yang dianggap tidak pantas untuk menggunakan kekuatan sihir, dan Kirin Tor Mage atau Dalaran yang menjadi salah satu targetnya. Nah, disinilah Alexstrasza akhirnya mengumpulkan para Dragonflight yang tersisa di sana, lalu membentuk The Wyrmrest Accord yang diisi oleh faksi Horde, Alliance, dan Dragonflight untuk menghentikan Malygos yang menjadi ancaman di Northern karena dia terus menyerap kekuatan magic yang ada di Northern. Nah, perang ini disebut nantinya The Nexus War. Perang ini berakhir ketika Malygos berhasil dikalahkan bersama dengan antek-anteknya. Nah, akhirnya wilayah demi wilayah berhasil ditaklukkan oleh faksi Horde maupun Alliance. Seperti contohnya zona Howling Fjord berhasil dikuasai oleh faksi Horde, dan Alliance Utgard Keep, tempat di mana Dragonfire Clan berada, juga berhasil ditaklukkan oleh mereka. Dan King Ymieron juga berhasil dibunuh, sehingga Clan Virkul bisa dibilang Clan Virkul ini Titan Force yang terkena Curse of Flesh dulu, pernah gue ceritain di video sebelumnya. Ini asal mulanya Reshuman ya, akhirnya berhasil dikalahkan dan semakin memperlemah pasukan The Scourge. Nah, bangsa Virkul ini nih bekerja sama dengan Lich King Arthas karena dia dianggap sebagai semacam dewa kematian. Jadi mereka menyerahkan diri mereka untuk menjadi bagian dari pasukan The Scourge, atau bisa dibilang mercenary-nya The Scourge. Nah, setelah itu kedua faksi terus membangun stronghold mereka dan terus memperkuat kekuatan pertahanan mereka di Northern agar terus bisa menekan pasukan The Scourge sampai hingga ke Icecrown Citadel, tempat Lich King berada. Nah, di zona Eastern Dragon Blight, faksi Alliance yang berhasil mendirikan Winterguard Keep harus menghadapi serangan dari The Scourge Necropolis yang bernama Naxxramas yang dipimpin oleh Kel'Thuzad. Kemudian di faksi Horde, mereka juga mempunyai masalah mereka sendiri di bagian barat.
Akmar's Hammer, mereka menghadapi serangan Nerubian dari kerajaan Asjol Nerub yang dipimpin oleh Anubara, yang dimana rencana Lich King berikutnya yaitu untuk menyerang Dragon Shrine milik para Dragonflight yang berada di zona tersebut, agar mayat-mayat mereka bisa dijadikan pasukan The Scourge, dihidupkan kembali untuk menjadi pasukan The Scourge, seperti Frost Wyrm, Ember Wyrm, dan Magma Wyrms. Nah, para pahlawan Azeroth pun tentu saja tidak tinggal diam. Mereka menjawab serangan-serangan dari Scourge dan ancaman ini, dan mereka menyerang Naxxramas hingga akhirnya Kel'Thuzad pun berhasil dikalahkan di Naxxramas. Para faksi baik Horde maupun Alliance selain juga menghadapi serangan The Scourge, mereka juga mendapatkan serangan seperti dari Nerubian juga tadi yang gue sebut, Dracarithol, dan Clan Firkul sekaligus Blue Dragonflight yang dipimpin oleh Malygos. Ini berhasil mereka mendorong ke zona bernama Dragonblight, dan disinilah mereka membuat markas pertahanan bersama ya, baik Horde dan Alliance. Mereka membuat pertahanan di sini tepat di depan Red Gate, gerbang yang langsung menghubungkan Icecrown Citadel dan jadi satu pintu utama ya untuk menyerang langsung ke Icecrown Citadel. Nah, Alliance ini yang dipimpin oleh Bolvar Fort Dragon dan Horde dipimpin oleh Dranos Shorefang memimpin masing-masing base tersebut untuk melakukan penyerangan di Red Gate. Dan kita bisa lihat di video ini untuk detail penyerangan mereka. Mindless wretches! Fight on, brothers! Rise up, sons of the Horde! Blood and glory await us! Lontargar! For the Horde! I was wondering if you'd show up. I couldn't let the Alliance have all the fun today. Arthas! The blood of your father! Of your people! Demands justice! Come forth, coward, and answer for your crimes! You speak of justice, of cowardice. I will show you the justice of the grave and the true meaning of fear. Enough talk! Let it be finished! You will pay for all the lives you've stolen, traitor! Boldly stated, but there is nothing you can. What? Did you think we had forgotten? Did you think we had forgiven? Behold now the terrible vengeance of the Forsaken! Sylvanas. Death to the Scourge! And death to the living! Isn't
the hour of the Forsaken. We're finished. No escape for any of us. Ya, setelah tadi kita lihat video insiden di Red Gate ini, bisa kita lihat ya bahwa ternyata serangan dari kekuatan Horde dan Alliance yang bersatu sebenarnya bisa ya kayaknya ya untuk menghentikan Lich King, namun gagal karena ada seorang undead dari Forsaken bernama Putres. Ini malah ngebom pakai bom massal gitu ya, bom plague, sejenis bom racun gitu. Dia mengebom pasukan Lich King sekaligus kedua faksi, sehingga kedua faksi juga malah menjadi korban, dan akhirnya semuanya malah mati ya gara-gara serangan tersebut. Dan bisa dibilang serangan dari Red Gate pun serangan di Red Gate ini bisa dibilang gagal, dan Lich King atas pun mundur ke Ashkelon Citadel. Nah, selidik ternyata Sylvanas bukanlah yang memerintahkan perintah tersebut. Jadi siapa sebenarnya yang memberikan perintah tersebut? Ternyata Putres ini kabur dan telah mengkhianati Sylvanas. Dan ternyata setelah dia diselidiki, dia ternyata bekerja untuk Varimatras, ya, yang diam-diam sudah hilang dan mengkhianati Sylvanas. Ya, Varimatras ini Dreadlord ya, yang dijadikan pengawalnya Sylvanas. Nah, akhirnya Sylvanas ini berkhianat juga ya. Varimatras pun memulai kudeta di Undercity dengan membawa beberapa pasukan Forsaken yang masih loyal dengan dia, dan menggunakan pasukan Demon juga. Dia juga punya pasukan Demon, pasukannya Dreadlord ya. Sehingga Sylvanas pun yang melihat hal ini terpaksa kabur dan minta bantuan kepada Thrall dan para pemimpin Horde lainnya untuk minta bantuan, karena Undercity sudah diambil alih oleh Varimatras. Dia juga menjelaskan bahwa dia bukan yang memerintahkan bom plague di Red Gate ini. Nah, Thrall dan Horde, para pemimpin Horde pun percaya. Lalu mereka segera berangkat ke Undercity untuk membunuh ya para pengkhianat tersebut ya, seperti Varimatras dan Putres. Nah, sementara itu kabar mengenai kematian Bolvar Fordragon pun sampai ke Varian Wrynn. Lalu dia memerintahkan Alliance juga untuk segera menghentikan Horde. Dia belum tahu ya pelakunya siapa ya. Varian dan beberapa rekan yang pernah membantunya seperti Jaina, Valeera Sanguinari, Bro Bearmantle ikut pergi ke sana untuk mencari siapa dalangnya, dan mereka pun berhasil membunuh Putres. Sedangkan dari faksi Horde berhasil membunuh Varimatras. Nah, kedua kubu atau faksi ini akhirnya bertemu satu sama lain, dan mereka sempat berbicara ya sepertinya. Sebelum Varian dan Jaina pergi setelah perang ini selesai, yang di Undercity ini, Varian tetap menyatakan perang terhadap Horde. Lalu Undercity pun kembali ke tangan Horde. Kemudian Thrall pun memintakan pasukan elit yang bernama Korkron untuk menjaga kota Undercity dan memastikan tidak ada hal-hal seperti ini untuk terulang kembali. Nah, setelah kejadian tersebut kita kembali lagi ke Northern, di mana para Mages of Kirin Tor berhasil membuat kota Dalaran yang dulu pernah dihancurkan oleh Kil'jaeden menjadi kota yang melayang di udara. Ya, ternyata belum hancur sepenuhnya nih kota nih, Dalaran. Jadi para Mages of Kirin Tor ini berhasil memasang semacam defense yang dulu ada di Hillsborough Foothills, kemudian dipindahkan lewat teleportasi. Sihir mereka itu disatukan ya, jadi bisa diteleport di kota, sehingga saat ini udah pindah dan menjadi kota yang melayang-layang di Northern.
tepatnya di Crystal Song Forest. Nah, Dalaran ini yang nantinya juga akan menjadi pusat kota atau base camp para pahlawan Azeroth, sama seperti sebelumnya. Kalau dulu sebelumnya di Outland adalah namanya Shattrath City. Ini namanya Dalaran sekarang ya. Nah, tempat ini untuk menjadi tempatnya persiapan ya menyerang Lich King, sekaligus ancaman-ancaman yang ada di Northern bagi para player atau pahlawan Azeroth yang ada di Northern. Nah, Dalaran ini juga diisi oleh faksi mage Kirin Tor bernama Silver Covenant dan Sun River untuk menjadi perwakilan antara Alliance dan Horde ya, sehingga mereka nggak ribut di Dalaran selama ada di sana gitu. Nah, namun ternyata di Northern, tepatnya di Ulduar, terdapat juga Outguards ya, di mana Yogg-Saron ini otaknya masih ada di Ulduar, dan dia sedang merencanakan untuk membalas dendam terhadap pahlawan Azeroth, dan dia menggunakan Titan Keeper yang bernama Loken untuk membuat pasukan Iron Army di sana. Lalu para pahlawan Azeroth pun sebelum menuju Icecrown Citadel, mereka harus menghentikan dulu ancaman Outguard ini ya, ancamannya Yogg-Saron dan Loken. Nah, memang penyembuhan ini membuat mereka sangat kesulitan. Namun para pahlawan berhasil mengalahkan Loken sekaligus Yogg-Saron, sehingga Yogg-Saron berhasil dikalahkan. Nah, setelah insiden di Ulduar selesai, para pahlawan Azeroth pun bisa fokus ke masalah utama, yaitu Lich King. Sekarang Lich King tentu saja juga tidak diam aja ya. Dia memerintahkan pasukan The Scourge untuk persiapkan pertahanan untuk melawan serangan dari Horde dan Alliance. Namun usaha ini gagal ya, karena kedua faksi terus menerus melakukan perluasan di wilayah mereka di Northern, sehingga The Scourge wilayah mereka semakin tertekan. Dan para tentu saja para antek-anteknya atau para bawahannya Lich King juga semakin menurun ya, karena sudah banyak yang dikalahkan. Hingga akhirnya Tyrion Fordring membentuk sebuah kelompok yang diisi Agent Crusade dan Knight of Ebon Dead. Dan dia meyakini bahwa serangan ke Icecrown Citadel ini adalah strategi yang diperuntukkan Lich King. Maka itu dia nggak mau langsung menyerang begitu saja, karena dia tahu bahwa Lich King sudah mengantisipasi hal ini, sehingga dia mengadakan Agent Turnamen untuk mengumpulkan para pahlawan dari kedua faksi, yaitu Alliance dan Horde, sehingga nanti ketika sudah di Agent Turnamen ini mereka bisa masuk ke Agent Crusade, disaring kembali ya, untuk melakukan penyerangan ke Icecrown. Nah, ketika Agent Turnamen ini sedang berlangsung, di akhir turnamen ini mereka diserang oleh Anubarak yang muncul dari bawah tanah, sehingga mereka harus berhadapan dengan Anubarak. Dan para pahlawan Azeroth pun tentu saja berhasil mengalahkan Anubarak ya, dan akhirnya Anubarak mati di tangan para pahlawan Azeroth dan Agent Crusade ini. Dan tentu saja ini sudah membuktikan bahwa para pahlawan Azeroth ini sudah siap untuk menyerang Icecrown Citadel, karena mereka sudah mengalahkan salah satu ajudan terkuatnya Lich King. Nah, berkat kepemimpinan Tyrion ini juga, Agent Crusade ini menjadi pasukan yang sangat kuat dan terkoordinasi, sehingga mereka mampu menyerang dan menembus tembok pertahanan di Icecrown Citadel hingga masuk ke kastilnya Lich King atau Icecrown Citadel, dan membuat base camp di dalamnya, di lantai bawahnya ya, tepatnya di sana itu. Nah, dengan kekuatan gabungan tersebut, akhirnya penyerangan langsung di Icecrown Citadel pun dimulai, dan ternyata kekuatan gabungan ini berhasil memang mampu untuk mengalahkan antek-anteknya Lich King atas ya. Satu persatu mereka mulai mengalahkan antek-antek tersebut, hingga akhirnya mereka bertemu dengan Lich King ya, dan Lich King pun tentu saja berhasil dikalahkan. Namun setelah atas ini berhasil dikalahkan,
ternyata The Scourge harus tetap ada dipimpin oleh Lich King agar tidak menjadi liar dan tidak terarah, tidak terkontrol. Nah, disinilah Bolvar Dragon tiba-tiba muncul. Dan dengan sukarela dia menawarkan dirinya untuk menjadi Lich King agar tetap bisa mengontrol The Scourge dari Northern. Ya, kita bisa lihat videonya di sini ya untuk lebih jelasnya. Father, is it over? At long last. No king rules forever, my son. I see. Only darkness before me. Without its master's command, the restless scourge will become an even greater threat to this world. Control must be maintained. There must always be a Lich King. The weight of such a burden. It must be mine, for there is no other. Tyrion! You hold a grim destiny in your hands, brother. But it is not your own. Bolvar! By all that is holy, the dragon's flame, seal my fate. The world of the living can no longer comfort me. Place the crown upon my head, Tyrion. Forevermore, I will be the jailer of the damned. No, old friend. I cannot. Do it, Tyrion! You and these brave heroes have your own destinies to fulfill. This last act of service is mine. You will not be forgotten, brother. I must be forgotten, Tyrion. If the world is to live free from the tyranny of fear, they must never know what was done here today. Tell them only that the Lich King is dead, and that Bolvar Dragon died with him. Now go, leave this place, and never return. Ya, jadi itulah kira-kira inti dari cerita Wrath of the Lich King. Mungkin masih belum terlalu lengkap. Nah, sorry juga sebelumnya kalau video ini bisa diuploadnya lama. Doain aja, semoga gue sehat-sehat terus saja. Karena saat ini, sampai video ini dibuat, gue masih dalam kondisi pemulihan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, yaitu tentang What the Fuck Cataclysm. Thank you sekali lagi untuk para subscriber gue yang udah setia dan terus bertambah. Doain aja semoga channel ini terus maju dan dukung gue terus agar gue semakin semangat untuk membuat video berikutnya. Oke, Vinozi sign out. Bye-bye.